Dokter detektif baru-baru ini menggegerkan jagat maya usai dirinya membongkar kebohongan yang diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Ia setelah melakukan uji lab mandiri terhadap beberapa produk yang disinyalir merupakan produk unggulan milik Dr. Richard Lee, sebuah fakta yang menggegerkan pun berhasil membuat publik terkejut. Tidak hanya menguliti produk, dokter detektif juga tampak menyuarakan gelar PhD yang disandang oleh Dr. Richard Lee. Sementara itu, menanggapi sorotan dokter detektif, Dr. Richard Lee pun tampak memberikan reaksinya dengan memberikan klarifikasi serta bukti untuk membela dirinya. Dan untuk mengetahui sederet kontroversi itu semua, maka inilah 5 kebohongan besar yang diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee versi Cumi Top 5. Dr. Richard Lee diketahui menjual sebuah produk tablet pemutih kulit yang diklaim memiliki kandungan white tomato extract. Dalam promosinya, Dr. Richard Lee memperkenalkan white tomato sebagai bahan yang memiliki kandungan antioksidan tinggi yang mampu mencerahkan kulit tanpa efek samping. Namun, klaim tersebut seketika sirna saat dokter detektif membongkar produk tersebut yang diduga sangat jauh berbeda dengan klaim pada kemasannya. Lantas, seperti apa promosi yang digembar-gemborkan Dr. Richard Lee? Dan seperti apa fakta yang dibongkar dokter detektif? Dok, white tomato jamin gak sih dok bikin putih? Orang lain semuanya sudah putih, kalian masih bertanya seperti itu. Bayangin, ini produk harganya mahal banget loh. Satu kotak harganya 1,5 juta. Jadi white tomato ini untuk mutihin kulit, mencerahkan kulit semua tubuh, dan juga bantu ngilangin flek hitam dan bekas jerawat dari dalam. Juga bantu mencerahkan dari darah lipatan juga nih, soalnya kalau gelap kan rasanya tuh kayak nggak nyaman banget ya, nurunin nilai kalian. Nah, ini dari tomat putih yang 7 kali glutationnya lebih kuat daripada tomat merah. Jadi ini dari bahan alami nih, jadi aman banget dipakai jangka panjang. 1 bulan nih sudah mulai kelihatan hasil, apalagi dipakai 2 bulan dan sampai 6 bulan tuh hasilnya sudah maksimal banget. Walaupun setiap individu pasti kasih hasilnya beda-beda ya, bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tapi pasti kasih hasil. Kalian mikir dong, harganya 1,5 juta. Ini kapsul whitening termahal di Indonesia, tapi kok orang rela rebutan, orang rela ngantri, orang rela pre-order sampai berbulan-bulan. Kenapa? Karena ada hasil tanpa efek samping. 3, 2, 1. Yeay. Apa ini? Kalian tahu ini produk siapa, guys? Kalian tahu ini produk siapa? Oke? Ini adalah bentuk penipuan yang selama ini dia lakukan, guys. Produk yang selama ini dibilang adalah produk suplemen white tomato. Yang diaku dia adalah kandungannya tomat putih, guys. Sementara fakta yang sebenarnya, kandungan yang ada di dalam produk ini adalah L-reduced glutathione, guys. Ya. Yang tadi doktif bundling dengan harga berapa? Ini dengan ini harganya berapa, Terang? 600 kurang dari 700.000 lah ya. Kalian bisa mendapatkannya. Dan ini dijual dengan harga 1.500.000. Bentuk lainnya ini doktif tampilkan di sini adalah bentuk penipuan yang sudah dia lakukan adalah menempelkan stiker dengan tulisan white tomato untuk menaikkan harga dari produk ini. Dan produk ini, guys, dapat dengan mudah dilepas. Stiker ini ditempelkan sendiri oleh oknum dokter tersebut. Dan ini adalah sebuah penipuan dan sebuah kejahatan. Di sini tidak ada kandungan yang disebut dengan white tomato atau kita sebut dengan Solanum lycopersicum pulp. Ya, Solanum lycopersicum pulp, dan ini adalah salah satu bentuk white tomato yang sebenarnya. Dan kalian bisa bayangkan, oke, seandainya kamu ingin mendapatkan keuntungan lebih, kamu jual dengan harga 500.000. 1 juta keuntungan itu dikali 1 juta piece, 1 T, guys. Apakah 1 T itu didapatkan dengan cara yang halal? Oke, kembalikan ke atas. Dalam kesempatan ini, dokter detektif menggandeng Dr. Ika untuk mereview produk yang diduga DNA salmon milik Dr. Richard Lee. Ya, kedua dokter yang terkenal sering memberikan edukasi dan paling anti dalam menggunakan obat keras dalam produk itu kompak mengejutkan publik usai mengklaim bahwa produk diduga DNA salmon milik Dr. Richard Lee berbahaya. Sementara itu, seperti diketahui, dalam promosi yang dikoar-koarkan, Dr. Richard Lee mengklaim bahwa produknya aman digunakan. Lantas, seperti apa fakta yang dibongkar oleh dokter detektif?
Dan seperti apa klaim Dr. Richard Lee sebelum produknya dikuak oleh dokter detektif? DNA salmon tuh menurut jurnal memang bisa untuk membantu mengecilkan pori-pori dan juga bopengan. Caranya tinggal di tap-tap di bopeng dan pori-pori kalian. Dan 1 bulan sudah mulai kelihatan hasil. Oh ya, walaupun ini ada jarum ya, tapi ini nggak merah, nggak sakit, nggak berdarah, dan tidak perlu anestesi. Ini tinggal di tap di wajah kalian. Kalian pakai ini pada malam hari. Nah, keuntungannya apa pakai ini? Yang pertama, flek, bekas jerawat, pori-pori, bopeng kalian akan memudar. Kedua, kalian hemat treatment di klinik kecantikan cuma dari rumah aja. Hai guys, ketemu lagi dengan dokter detektif. Guys, kali ini dokter itu mau unboxing apa? Unboxing DNA salmon yang ada jarum-jarumnya tuh. Ingat nggak nih ya? Ini unboxing nih. Tuh, lihat ya, ini masih baru ya tuh. Masih baru. Nanti buka ya. Kalian itu boleh lihat ini unboxing. Lagi diskusi. Ini ya, ini kalau unboxing harus ada saksi ya. Jadi ini 2 saksi. Jadi nanti supaya buzzer tuh yang bilangnya nanti mau fitnah. Ini nih, saksinya ada 2 nih. Nih ya. Sekarang doktif agak curiga. Kenapa curiga? Karena kok sama ya. Doktif mau lepas ya ininya ya. Kok kayaknya kok ada sesuatu yang ditutupin ini guys. Ditutup guys. Oke. Doktif lepas ya guys. Kalian bisa lihat ya. Nempel ya guys ya. Kalian bisa lihat ya. Kerennya yang lain. Dokter bisa lihat. Nempel di ini ya. Nah, karena ada stiker. Jadi tulisannya berpindah ke stiker ini ya guys ya. Kamu ketahuan menipu lagi. Ya, jadi merek aslinya sebenarnya ini ya guys. Sebenarnya. Tapi dibungkus oleh kertas menggunakan kertas ini. Jadi ini sekarang dokter praktekin pakai ini ya guys ya. Dokter praktekin pakai ini, tutup. Tinggal ditutup aja nih. Jadi deh, mau beli berapa? 1.500.000 guys. Silakan kalian lihat. Karena ada depannya ya dong. Karena sudah Teroksidasi. jadi ini kira-kira bermanfaat nggak dong? Pastinya udah jauh berkurang. Dan mungkin juga berbahaya karena kan sudah terpapar udara cukup lama ya. Kita nggak tahu berapa lama Udah terbukanya. nggak steril lagi. Dan itu aplikatornya kan termasuk jarum. Makanya izinnya kan Kemenkes ya. Iya betul. Jadi ini ya. Oke, sama ya guys ya. Sama ya. Oke, jadi permasalahannya guys bukan hanya di jarum. Masih banyak. Ternyata permasalahannya adalah repackaging. Pada saat itu yang namanya DLT masih kerja sama DRL kan, masih jadi manajernya kan. Berarti apa masuknya? Penipuan guys. Penipuan. Ini udah tidak pidana. Belakangan ini, media sosial ramai memperbincangkan gelar PhD yang dimiliki oleh Dr. Richard Lee. Beberapa pihak, termasuk dokter detektif pun, tampak mempertanyakan kejelasan gelar tersebut dan asal universitas tempat Dr. Richard Lee meraihnya. Lantas, seperti apa sebenarnya misteri gelar PhD Dr. Richard Lee yang dibongkar oleh dokter detektif? Dan seperti apa respon Dr. Richard Lee atas kontroversi tersebut? Senengannya pamer. Loh, kalau kamu punya dagangan ya kudu dipamerkin. Izin stitch ya dek. Aduh doktif seneng banget loh dikasih kesempatan buat nge-stitch. Biasanya kan videonya adek tuh nggak boleh di-stitch, ya kan? Nah jadi ini kesempatan nih buat kakak, bisa di-stitch loh. Tadi kakak pikir yang dipamerin itu ijazahnya adek. Kan yang ditunggu ijazah dek, ijazah dari PhD. Mana ijazahnya dek? Yang dipamerin itu undangan dari China ya. Undangan dari China soal stem cell. Kayaknya adek ini mau kitik-kitik kakak lagi ya soal stem cell. Mau dek dibongkar dek. Dibongkar tentang stem cell yang adek lakuin di klinik. Itu legal enggak atau ilegal? Kliniknya adek terdaftar enggak sebagai klinik yang bisa melakukan stem cell? Kamu itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa soal stem cell, ya kan? Karena kamu disponsori aja. Itu bukan panggilan yang benar-benar dari universitas ya, yang benar-benar memanggil seorang yang mengerti tentang stem cell.
Karena di Indonesia itu ada ahlinya yang benar, bukan ahli tipu-tipu. Ya, mana PhD-nya, Dek? Ayo sini, gelarnya mana, Dek? Dari mana? Kalau misalnya dari Atlantis University College, itu terkenal banget universitasnya dari jual beli gelar. Kalau Doktif mau juga bisa sih, paling keluarin berapa puluh ribu dolar sih, Doktif masih mampu, Dek. Abis gitu nanti Doktif tambah-tambahin gelarnya PhD gitu. Dengar-dengar, Dek, yang kuliah di Pulau Dewata udah dikeluarin ya, karena nggak ada etika. Etikanya itu sudah bener-bener layak gitu untuk di DO gitu. Bener nggak, Dek? Kira-kira Ade masih bisa nggak ambil kuliah di sana? Ayo, kalau emang Doktif ini hoax, coba Doktif angkat untuk kuliah lagi di sana. Kalau bisa, kan udah dikeluarin ya, Dek ya. Kenapa? Karena Ade ini terkenal banget, suka bikin troublemaker gitu, satu angkatannya sampai kesel banget. Jadi yang harusnya cepat lulus jadi tertunda gara-gara kelakuan satu orang. Ya, tolong ya, jangan terus seolah-olah kayak Ade ini pengen terus citranya baik gitu di mata masyarakat. Doktif itu tahu banget, Dek, jadi jangan kitik-kitik Doktif terus. Ya, itu kamu ngitik-ngitik tuh kayak nantangin kakak loh. Ya, jangan. Lebih baik kamu tiarap aja, sembunyi aja. Daripada nanti dikit-dikit terus, udah gitu nanti masyarakat jadi lebih tahu, terhancur loh image-nya kamu di mata masyarakat. Berapa tahun loh kamu itu berusaha untuk membuat image-nya itu, brandingnya ini personal branding kan? Masa Doktif baru 2 bulan udah 2 juta loh. Ini yang namanya Ade berapa tahun? Terus jadi hancur seketika gara-gara Doktif yang membuka. Banyak yang tanya dengan aku, Dok, kenapa gelar PhD di profil dokter dihapus, Dok? Aku nggak pernah hapus. Gila sih. Ini adalah screenshot TikTokku yang lama dan juga screenshot IG-ku yang lama. Nggak pernah ada yang ku hapus, nggak pernah ada yang ku ubah sedikit pun. Ini giringan opini emak-emak sih sebenarnya. Tapi aku pengen jawab, mungkin sekolahku nggak sebagus sekolah kalian. Mungkin sekolah kalian jauh lebih keren daripada sekolahku lah ya. Aku minta maaf akan itu. Tapi boleh dong aku belajar. Aku sampai chat loh si Felix Suhendri. Emang salah ya bro kalau misalnya gue mau belajar? Emang salah ya kalau misalnya gue pengen menimbah ilmu? Ngomong-ngomong PhD ku itu bukan PhD kedokteran. PhD ku itu adalah PhD bisnis. Jadi aku pengen belajar bisnis, cara berpikir orang luar negeri tentang bisnis. Dan aku pengen belajar. Emang salah ya kalau misalnya aku belajar ya? Dia bilang nggak salah sih bro. Ya udah, so why? Terus kalau misalnya dibilang itu ilegal di Amerika, ya kan gue bukan mau ngelamar kerja di Amerika. Gila loh. Emang gue mau ngelamar kerja di Texas gitu? Enggak lah. Gue kan pengen belajar, pengen mencari ilmu. Tapi kalau misalnya tempat sekolahku itu masih belum bisa memuaskan kalian, aku minta maaf. Dokter Detektif secara terang-terangan membongkar modal produk yang dijual oleh Dr. Richard Lee selama ini. Ya, menurut penuturan Dokter Detektif, Dr. Richard Lee menaikkan harga jual ke masyarakat dengan sangat meroket, namun dengan modal yang sangat minim. Lantas, seperti apa penuturan langsung dari Dokter Detektif? Kalau kamu pengusaha murni, boleh silahkan. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, bener. Tapi kan kamu pakai nama dokter. Dokter Ritit. Gitu. Kecuali kamu gak pakai nama dokter sih, cuman RL doang gitu. Gak apa-apa kamu jual mahal. Tapi kan kamu pakai nama dokter, menjual produk kamu ke masyarakat. Ada beban moral. Layak gak kamu kasih harga segitu? Sampai hari ini belum ada skincareku yang terbukti overclaim satupun, baik WT Premium Series, Gade Skin Plus, White Tomato atau produk yang lain. Ya cuma produkku dibanting sih, entah nggak tahu kenapa, pokoknya dibanting aja. Cuma dibilang nggak oke, tapi nggak ada alasan yang nggak oke di mana. Perseteruan yang melibatkan Dokter Detektif dan Dr. Richard Lee memang terlihat cukup sengit. Ya, jika dilihat dari media sosial, keduanya tampak saling menyerang, bahkan diduga sampai menyerang ke arah personal di luar polemik produk yang dibongkar. Lantas, seperti apa aksi saling serang Dokter Detektif dan Dr. Richard Lee? Kalau
kamu mau ngomongin masalah personal, deh kakak punya deh foto kamu deh, punya. Ya Allah, yang selama ini kamu bilang kamu tuh pembela perempuan. Ya Allah deh, kakak aja kaget, syok lihat foto kamu itu deh. Betapa kamu merendahkan wanita-wanita itu. Tapi karena emang gak ada hubungannya, dokter gak mau. Kamu silakan. Jangan dong playing victim lagi. Bilangnya saya itu miskin dulu. Jadi apakah salah jika saya bersekolah? Gak ada yang salah dek. Tapi kan kamu sekarang kaya. Kamu kaya, masa sih yang kaya gak bisa pilih universitas yang bagus? Yang gak terkenalnya dengan jual beli gelar PhD 1 tahun. Sepintar apa itu ya? Dapat gelar PhD 1 tahun loh. Sepintar apa dek? Sedangkan di Universitas Udayana dikeluarin. Dokter punya loh surat keputusan kamu dikeluarkan dari Udayana. Kenapa? Apakah karena terlalu pintar, terlalu cerdas? Ya sih, cerdas banget nipu masyarakatnya. Lebih baik, tapi paling enggak aku sudah beberapa kali mewakili Indonesia di kancah internasional. Kapan terakhir kali Dok Peng ada di kancah internasional mewakili Indonesia? Itulah kalau misalnya kalian nggak bisa cari celah dari klinikku, dari produkku, maka hal personal lah yang akan dibawa.